Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan ada panel discussion. Nanti akan ada beberapa panelis yang akan join ke sini dan juga ada moderator yang akan memandu acaranya. Nah, teman-teman, akan saya remind kembali, teman-teman stay tune sampai akhir acara karena kita juga masih akan tetap mengumumkan Site of the Month Awards dan juga Site of the Year Awards di akhir acara nanti. Coming up next, Ivan Kristianto, Rian Akbar, and Johan Toting. Oke. Halo lagi. Halo. Ya, sudah terhubung kan? Belum. Mbak untuk melanjutkan sesinya, sekarang lagi untuk mulai di moderasi acaranya. Oke, terima kasih tim Exabytes dan para speaker hari ini. Dan pertama-tama, selamat siang untuk semua attendees yang sudah hadir di session panel discussion Web Developer Talk. Hari ini kami akan berdiskusi bersama, seharusnya ada 3 main speakers, tapi 1 tidak bisa hadir, yaitu Mas Ivan Kristianto karena istrinya sedang melahirkan. So we should all just congratulate and be with his happiness right now with his wife and his newborn baby. Dan hari ini topik yang akan kita diskusikan merupakan tentang web development trend. Every web developer should expect in 2020 atau 2020. Dan hari ini speakersnya ada Mas Johan Toting sebagai developer advocate dan juga web developer at Google. Web developer relations at Google. Betul ya Mas ya? Ya, okay. Betul. Dan satu lagi ada Mas Rian Akbar sebagai front end lead at The Shonet, leading expert social network for fashion, beauty, and lifestyle in Indonesia. Betul ya Mas Rian ya? Ya, benar. Oke, terima kasih untuk kedua speakers yang sudah hadir bersama kami hari ini. Perkenalkan juga nama saya Anggi. Hari ini saya akan memandu panel discussion hari ini. Saat ini saya bekerja sebagai marketing and promotion di Ismail Group, sebuah food and beverages company dan juga event organizer di Indonesia. Seperti teman-teman tahu kalau Jakarta West Project dan juga With The Fest itu merupakan salah satu naungan dari Ismail Group. Okay, without further ado, let's just discuss about today's topic karena seru banget nih. Karena COVID-19 ini benar-benar memaksa semua sektor industri mengalami transformasi digital yang sangat hebat gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, dari F&B kita harus mempunyai QR code menu atau mempunyai website yang well established gitu. Pasti Mas Johan dan Mas Rian sebagai web developers dan juga back end dari 2 amazing companies, yaitu Shonet dan juga Google, punya beberapa tips and tricks untuk menjawab discussion hari ini. Okay. So the first question is, how are you? Mungkin Mas Johan. Dan Mas Rian? Ya mungkin memang situasi berat ya buat semua dan di Google sendiri company sudah memutuskan kita nggak akan kembali ke kantor sampai akhir tahun. Jadi ya memang situasi harus bekerja di rumah sampai 1 tahun sampai akhir tahun ke depan itu memang lumayan berat, terutama mungkin lebih ke transisi antara gimana kita bisa tetap fokus dengan kerjaan, dengan menjaga mood dengan situasi yang ada seperti sekarang. Jadi ya memang kondisinya berat, tapi ya so far kita bisalah survive 3 bulan terakhir. Harus menjalani kondisi seperti ini ya berarti ya? Harus ya, betul. Dijalani. Oke, kalau Mas Rian? Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, hampir sama kayak Mas Johan ya. Kita sekarang dari The Shonet juga tetap WFH sampai hari ini, cuma paling beberapa kali kita ada sempat ke kantor seminggu atau sekali. Dan ya tetap kita kayak yang habit baru aja, kerja dari rumah yang tadinya biasa kita pagi-pagi bangun pagi berangkat ke kantor, nah sekarang paling pagi-pagi ya cuma buka laptop aja.
udah berasa kerja. Ya. Oke, berarti dua-duanya work from home ya, mengikuti Iya. peraturan. Oke, siap. Oke, sekarang kita mendiskusikan tentang tren web development tahun ini dan tahun lalu. Karena sudah bilang tahun ini semua sektor bisnis dipaksa untuk melakukan transformasi digital yang sangat hebat gitu. So, do you see any difference between this year and last year's web development trend? Mungkin bisa dimulai dari Mas Rian dulu. Oke, perbedaan dari tahun ini sama tahun sebelumnya nggak terlalu signifikan sih perbedaannya, masih hampir-hampir sama aja. Mungkin beberapa tools yang tadinya tahun lalu belum kelihatan, jadi sekarang udah mulai agak rame. Untuk skema pembuatan web development-nya sendiri pun beberapa masih sama aja seperti tahun lalu sih. Iya. Mungkin bisa ceritain nggak Mas, itu tools yang baru kelihatan tahun ini apa aja? Kalau dari segi saya kan dari front end, yang baru kelihatan itu maksudnya baru diomongin orang banyak itu kayak framework Svelte itu lagi naik daun banget kayaknya di tahun ini. Sebenarnya mungkin di tahun 2019, 2018 itu udah ada, tapi kayak baru kedengeran, baru heboh lah ibaratnya di tahun-tahun ini. Oke. Terima kasih Mas Rian. Mas Yohan, bagaimana? Iya, kalau dari kita sendiri, kalau di Google kan kebetulan saya di Web Developer Relation, di tim Web Developer Relation ini sebenarnya salah satu yang kita kerjain itu adalah gimana kita bisa mentransformasi platform web itu sendiri agar developer tuh bisa lebih membuat sesuatu yang lebih capable. Nah, di Google sendiri kita ada beberapa project memang yang difokuskan untuk improve web platform. Misalnya kita ada Project Fugu. Project Fugu ini sebenarnya tujuannya biar developer tuh kalau misalnya mereka ditanya, oh kita mau bikin aplikasi gini gitu misalnya. Developer tuh kadang kan perlu milih ya antara, oh saya mau develop native atau saya harus develop web gitu. Nah, Project Fugu ini tujuannya kita pengen bahwa web developer tuh pada saat mereka bilang, oh kita pengen develop sesuatu menggunakan web technology, itu mereka nggak bilang bahwa, oh web nggak bisa. Kita pengen apapun yang mereka pengen bikin, itu mungkin kejadian, terlepas dari teknologi yang ada di web atau ada di native. Makanya kalau kita lihat tren sekarang tuh yang mulai naik daun itu salah satunya adalah web assembly gitu. Karena web assembly ini sebenarnya memungkinkan kita menggunakan library yang cuma dulu ada di native, sekarang kita bisa gunakan di web juga. Salah satu yang paling menarik itu sekarang saya lagi explore juga. Dulu kita nggak mungkin bikin video editor berbasis web tanpa melibatkan server. Saya kemarin main-main di video sini itu udah memungkinkan gitu. Jadi saya rasa yang menarik nih perbedaan antara tahun sebelumnya dan tahun ini tuh gap antara native dan web ini udah cukup kecil sehingga tidak ada lagi nggak ada lagi keluhan dari web developer bilang, oh kita mau pakai web tapi webnya nggak bisa dipakai buat gini. Nah harapan kita ke depannya itu keluhan seperti itu makin berkurang sih. Oke, karena memang dari penggunaan usernya sendiri, orang pengen yang ada applicable di PC atau laptop juga bisa di handphone atau mobile device gitu ya Mas ya? Iya betul, karena kan salah satu kelebihan web itu adalah kita cukup deploy ke server gitu, kemudian ya kita mau akses dari manapun bisa gitu. Kalau zaman sekarang bahkan bisa. Smart TV pun sekarang kan udah ada browsernya gitu. Jadi kita bisa pakai langsung juga. Iya, betul. Oke, itu juga merupakan tren yang baru banget naik ya Mas ya, Smart TV sekarang baru-baru ini. Atau sebenarnya emang udah lama? Kalau nggak salah sebenarnya mungkin udah agak lama ya, cuman harganya mahal. Jadi belum memasyarakat gitu. Kalau sekarang kan lumayan terjangkau dengan beberapa brand-brand yang harganya lumayan ini, tapi dia kemampuannya cukup baik gitu.
Oke, baik. Nah, bagaimana dari segi user friendly, habis itu accessible dan juga safe untuk usersnya? Apakah meningkat dari tahun sebelumnya atau malahan data privacy-nya malah lebih jadi menipis gitu? Dari Mas Han dulu. Ya, mungkin kalau dari masyarakat, saya rasa isu-isu belakangan yang kita sudah sering lihat di sosial media, orang-orang sudah mulai melihat bahwa privacy itu adalah hal yang patut mereka perhatikan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan mereka nggak terlalu peduli ya kalau misalnya ada data personal dan segala macam. Cuman satu tahun terakhir condition juga nggak terlalu dibaca ya. Iya betul, makanya isu-isu terakhir yang misalnya ada aplikasi peer-to-peer lending misalnya yang ternyata di term reference itu sebenarnya mencantumkan, tapi ya namanya pengguna nggak baca, akhirnya kan mereka ignore aja gitu. Jadi saya rasa di zaman sekarang kita sebagai web developer kita memang harus paham bahwa ternyata pengguna itu udah mulai concern hal-hal dasar seperti tadi masalah privacy, kemudian masalah aksesibilitas juga, memastikan orang dengan keterbatasan pendengaran atau penglihatan pun bisa tetap mengakses, dan memang dari sisi web platform sendiri atau browser itu memang lagi memfokuskan ke dua hal ini juga. Bahkan kalau di Google, di browser ini kita baru rilis kemarin mulai dari Chrome 80 dan 83 itu fokus utama di situ adalah fitur privacy yang lebih baik gitu, sehingga masalah seperti kita buka website kemudian data kita ketarik atau kita buka apa kemudian ke tracking dan segala macam di browser sendiri hal ini sudah diperbaiki, tapi balik lagi web developer juga harus bikin webnya bisa comply dengan kondisi ini gitu. Jadi saya rasa hal-hal dasar seperti tadi dari pengguna web udah mulai aware juga, tapi memang dari teknologinya, dari browsernya sendiri sekarang juga berusaha menyediakan sesuatu yang lebih baik buat developer untuk bisa mendukung kemampuan itu. Oke, terima kasih Mas Johan. Kalau Mas Rian gimana? Mungkin bisa cerita juga beberapa example dari beauty dan lifestyle social network. Oke, kalau di Visionet sendiri itu kita untuk safety-nya kita sebenarnya tidak terlalu banyak mengambil data dari user juga. Sebenarnya ya kita hanya mengambil yang beberapa yang diperlukan. Untuk tracking pun kita sebenarnya baru akan memulai kayak user journey-nya dari user itu. Kan kita di Visionet itu banyak kan user datang ke website kita untuk membaca artikel. Nah itu dari situ data yang kita ambil dari user, paling kita men-tracking user tersebut sudah apa yang mereka sukai, interestnya kemana, dan itu sebenarnya masih relatif safety ya untuk data-data yang kita ambil, tidak ada yang belum ada sampai ke seperti kayak kalau kayak misalnya kalau kayak di Dana atau apa itu kan sampai ada KTP-nya. Nah palingan untuk yang sekarang ini website itu kayak harus fast mungkin juga, karena beberapa user sekarang pengennya segala sesuatu yang cepat, beda dengan behavior zaman dulu. Kayak kita di waktu beberapa tahun belakangan website di atas 5 detik kita masih bisa kompromi dengan itu, kita masih bisa bertahan untuk tidak close itu tab-nya. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya beberapa detik aja itu lama, kayak mereka ngelihat logo loading aja kayaknya mereka udah pengen nge-close aja. Nah itu juga menarik banget Mas Pri, kita bakal discuss tentang itu sih, karena sekarang ada term 3 seconds rule ya, yang cukup harus menjadi kudu gitu untuk para web developer. Aku juga kemarin baca artikel kalau sebenarnya malahan di average website untuk loading itu malah 19 seconds. Bener nggak itu?
Ya sebenarnya kita ada data ya kalau kita pengen nyari data terkait ini, bahkan misalnya Mbak Anggi punya website atau Mas Rian juga mau Sonet mau dicek, kita tuh sebenarnya ada provide data website untuk semua website yang diakses menggunakan Chrome. Nah, data ini kita bilangnya Chrome UX Report, nanti bisa di googling aja. Data ini sebenarnya menunjukkan kayak seberapa cepat sebuah website dibuka, kemudian dia itu dibuka di tablet, di mobile atau di desktop, atau bahkan kita juga ngasih dia menggunakan koneksi dengan kondisi seperti apa, misalnya apakah dia di 4G, apakah dia di 3G. Kita buka data ini semua. Tujuannya kenapa? Biar pemilik website itu kan kadang kita ngetes sendiri, tapi kan kita lihat cepat. Karena ya contoh misalnya kayak saya di rumah pakai koneksi fiber, kemudian tesnya juga di desktop PC yang ya lumayan cepat gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu yang pakai website kita di luar sana itu mereka ngaksesnya di handphone yang harganya misalnya 2 jutaan atau bahkan mungkin di bawah 1 jutaan. Dan ini sebenarnya kecepatan handphone yang beda harga ini itu sangat berpengaruh. Sebagai contoh, kita pernah melakukan riset bahwa website yang dibuka di iPhone 8 itu mungkin untuk ada satu website media di luar, kalau kita buka itu dia bisa rata-rata kurang lebih sekitar 18 detik. Ini dengan kondisi koneksi yang sama ya, menggunakan iPhone 8. Tapi pada saat dibuka menggunakan handphone yang harganya itu $50, itu dia jadi 32 detik. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan karena memang dari sisi prosesor makin mahal kan prosesor makin cepat gitu. Baik, iya. Gitu sih. Oke. Baik, kalau Mas Rian mau menambahkan? Oh, cukup sih dari Mas Rian tadi. Oke, siap. Oke, kita proceed ke pertanyaan berikutnya aja ya. Oke, sekarang basic elemen apa aja yang dibutuhkan untuk user membuat website akhir-akhir ini? Karena tadi kan kita sudah bahas ada perubahan dan juga dari segi usernya ada apa ya? Ada consumer behavior-nya gitu. Nah, kalau dari developer atau kita sebagai pembuat website-nya apa saja yang dibutuhkan? Jadi bisa mulai dari Mas Rian. Ya. Kalau apa aja yang dibutuhin, kalau basic elemennya sebenarnya balik lagi tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri, mau apa yang mau di-achieve. Tapi kalau memang biasanya untuk sekarang ini elemen yang ada di website untuk ya simple, untuk basicnya mungkin responsif dulu kali ya untuk yang hal basicnya. Karena seperti yang tadi dibilang Mas Yohan, website juga dibuka sekarang udah nggak dari desktop doang. Mungkin pengguna sekarang juga banyaknya dari mobile. Nah, untuk hal basic yang bisa dilakuin, yaitu provide dari responsive web design dulu. Mulai dari situ sih mungkin. Oke, terima kasih Mas Rian. Kalau Mas Yohan? Saya setuju banget dari Mas Rian bilang responsif. Bahkan kalau mau lebih strict lagi, saya pengennya developer tuh menanamkan mindset mobile first. Dalam artian kalau pada saat nge-develop website-nya kan kita kan developnya pasti di desktop ya dengan layar yang lebar gitu ya. Yeah. Nah, harapan saya developer tuh tidak memulai dengan layar lebar karena kalau nge-develop layar lebar itu ada komponen tampilan user interface yang pada saat dikecilkan ke ukuran yang lebih kecil seperti mobile, ada elemen yang terpaksa kita harus buang. Nah ini kadang yang paling susah itu adalah pada saat kita buang, takutnya desainernya yang marah, gitu kan. Jadi kalau mereka mulainya itu dari mobile, itu lebih gampang. Kenapa? Karena kita nggak perlu membuang sesuatu, tapi menambahkan sesuatu. Jadi ya kita tahu membuang ya sama kayak Marie Kondo ya. Kalau membuang itu kan kita selalu mikir berapa kali, tapi kalau jajan itu kan kayak nggak mikir sebenarnya. Kecuali dirinya ya kan taunya. Gitu. Jadi di development juga sebenarnya sesuai dengan Mas Rian tadi bilang, responsif itu udah pasti harus diwajibkan. Tapi saya pengen nambahin kalau bisa nih itu mobile first
sekalian. Jadi kita mulai dari mobile, dan ini bukan cuma masalah layar, tapi kita juga memikirkan bahwa nanti website kita nih harus di-develop atau jalan di kira-kira perangkat seperti apa. Apakah handphone yang mahal dari artian cepat prosesornya, atau kita pengen ngambil rata-rata, sebagian besar target pengguna saya itu adalah misalnya harganya 2 jutaan. Jadi kita bisa memastikan aja bahwa pada saat dibuka di situ dia tetap nyaman. Karena kalau dibuka di PC kan ya prosesornya kayak prosesor PC gitu. Jadinya agak beda, itu aja sih Pak. Oke, berarti progressive advancement ya nama teorinya juga ya tadi ya. Iya, betul. Dari mobile ke tablet, habis itu ke PC ya. Iya. Untuk developmentnya. Oke. By the way, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, untuk teman-teman yang sudah hadir bersama kita, kalau mau nanya juga bisa. Linknya ada di bawah sini. Di slide karena di tombol Zoom kalian tidak berfungsi, jadi harus bisa klik di link ini dulu ya. Nanti sebelum kita menutup sesi ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kalian semua. Nanti akan dijawab oleh Mas Rian dan juga Mas Yohan. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mau membangun website, kan ada beberapa steps tuh yang harus di-consider. Yaitu pertama, pasti kontennya, habis itu kedua, mempunyai domain dan mempunyai hostnya juga, lalu mendeploy si domain tersebut. Tapi menurut Mas Yohan dan juga Mas Rian, apa sih yang dibutuhkan secara kudu gitu, secara wajib gitu, untuk membangun a beautiful website that can still comply 3 seconds rule yang tadi diceritain oleh Mas Rian dan Mas Yohan. Mungkin bisa mulai dari Mas Yohan dulu. Ya mungkin memang ini agak susah ya. Di satu sisi kita pengen bikin, kalau kita bilang websitenya cantik gitu kan, biasanya banyak elemen grafis tuh di situ. Sedangkan kita kan nggak bisa memungkiri bahwa performance juga itu sifatnya wajib. Jadi kalau saya rasa memang dari awal kalau kita pengen memastikan kita comply dengan 3 second rules ini, yang kita bisa lakukan adalah melakukan ada istilahnya kalau di kita bilangnya ini performance budget. Jadi performance budget ini sesederhana seandainya kita target anggaplah Android device harga 2 juta untuk mengakses website kita itu sebagai baseline-nya. Nah, seandainya dengan kondisi perangkat seperti itu, kira-kira agar website tetap bisa dibuka di kondisi jaringan, anggaplah kita set di 4G, kira-kira ada berapa ukuran size dari website saya. Jadi, karena kita sebenarnya bisa kalkulasi sebenarnya bahwa kalau misalnya 3 detik dengan perangkat seperti ini, itu kita bisa kalkulasi berapa kilobyte aset yang kita perlukan dan bisa ditampilkan dalam 3 detik. Nah itu memang ada kalkulatornya sebenarnya. Kalau teman-teman nanti mau googling itu bisa cari performance budget calculator. Itu kita ada kalkulatornya untuk mengukur gitu kan. Nah dengan demikian, kalau misalnya kita udah tahu bahwa dengan 3 second rule ini, saya pengen dibuka di 4G dengan handphone Android yang harga 2 juta, anggaplah kita ada maksimal itu misalnya 200 kilobyte atau misalnya 500 kilobyte. Anggap aja udah ini maksimal. Jadi setiap kita menambahkan sesuatu, itu minimal kita mikir bahwa kalau misalnya budgetnya udah lebih, berarti kan harus ada yang saya buang. Gitu. Ini sebenarnya pemikiran sederhana. Anggaplah kalau misalnya kita pada saat kita buka website kita di situ ada 5 gambar, itu udah maksimal. Ya kalau misalnya saya pengen nambahin ada gambar lagi, ya berarti kan saya harus buang 1. Sesederhana itu sebenarnya. Intinya adalah pastikan setiap kita ngedevelop website kita itu selalu ada maksimum file size yang di-download pada saat kita buka website kita. Begitu kita udah tentuin itu, kita nanti ke depannya kan namanya website kan pasti selalu pengen nambahin fitur ya. Nah ini untuk mastiin kita nambahin fitur tapi tidak melebihi ambang batas tadi,
agar tetap cepat. Nah, itu kita dari awal memang harus tanpa itu nanti nggak sadar kita tambah nggak sadar satu kali buka udah 3 mega ini ukurannya. Oke, terima kasih Mas Yohan. Kalau Mas Rian? Ya, setuju banget sama Mas Yohan tadi, mau ngelanjutin aja. Mungkin buat para developer juga harus ada beberapa hal yang diperhatiin, kayak misalnya pada saat menampilkan image-nya ya pastiin harus sudah dikompres dengan size yang tadi sudah diukur di kalkulatornya. Terus pemilihan third party juga harus diperhatikan. Jadi tidak sembarangan pilih, tapi memang harus ada lebih wise lagi untuk memilih third party-nya kalau memang dibutuhkan untuk third party. Palingan sih tipsnya itu aja sih, kalau misalnya karena dari kalkulator tadi kita sebenarnya udah bisa menentukan arah kita maunya kemana, apa yang mau dibuat atau apa yang mau ditambahin tadi seperti Mas Yohan. Ya mungkin nambahin yang third party yang Rian bilang ini sebenarnya menarik sih, karena hampir sebagian besar apa yang kalau saya ajak ngobrol keluhan mereka tuh selalu bilang ya third party kita nih gede banget, dan biasanya ini tarik-tarikan antara orang marketing sama engineer-nya sendiri gitu kan. Di satu sisi kan marketing ya kita kan pengen nge-track A, B, C, D, E, F, G gitu kan, terus kita pengen ada ini gitu. Tapi kan walaupun apa engineer-nya bilang nggak bisa, itu udah terlalu lambat website kita, ya udah itu memang harus kompromi dari awal gitu antara marketing dan engineer sebenarnya. Engineer. Wow, berarti harus ada komunikasi yang baik juga ya dalam mendevelop sebuah website. Oke. At this moment masih make sense nggak sih untuk kita ngedevelop website dari nol, atau kita bisa ke headless CMS kayak beberapa contoh yang sekarang udah ada, mungkin WordPress atau Wix.com itu kan juga cukup easy dan accessible lah untuk orang-orang yang sebenarnya pengen bikin website tapi nggak bisa build dari zero gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rian dulu. Oke, kalau from scratch masih make sense ya? Jawabannya masih sih. Sebenarnya balik lagi tergantung kebutuhan dari user sendiri. Kita pengen bikin website seperti apa. Banyak sih hal-hal yang bisa diperhatiin dalam penentuan ini sebenarnya. Apakah kayak CMS itu memprovide kebutuhan kita? Apa kalau misalnya nggak provide ya sehingga kita harus ke scratch ke depannya nanti seperti apa. Nah, kalau untuk saat ini Desionet masih build website from scratch ya. Kita untuk front end-nya kita pakai Angular dan Vue. Untuk back end-nya kita tetap pakai Golang. Dan kita sebenarnya tidak ada CMS, nggak ada pakai CMS. Tapi kalau mau pakai CMS juga sebenarnya nggak masalah sih. Apalagi kalau misalnya kebutuhannya bikin website yang CMS udah provide semua dengan deadline yang cepat, menurut saya gak masalah untuk memilih CMS seperti WordPress dan lain-lain atau Wix sekalipun ya, tergantung dari kebutuhan aja sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Rian. Kalau Mas Yohan? Ya setuju dengan Mas Rian tadi, memang balik lagi ke kebutuhan kita, karena kan CMS itu kan didesain untuk memanage konten kita ya. Sedangkan beberapa website yang saya lihat itu sebagian besar sebenarnya tidak punya konten lebih dari satu. Itu kenapa sekarang yang populer tuh kita bilangnya single page layout gitu ya. Jadi semua informasi itu ditampilkan dalam satu halaman aja. Nah ini kadang yang sebenarnya kalau kita bikin CMS ini sebenarnya agak overkill gitu sifatnya, karena memang yang ditampilkan di situ cuma satu halaman, dan beberapa konsiderasi belakangan juga di luar sana ada banyak aplikasi yang menawarkan hosting secara gratis cuman dengan menggunakan yang static HTML, CSS, JavaScript aja gitu. Tapi kalau misalnya, dan itu menggunakan domain kita sendiri. Sedangkan kalau kita menggunakan WordPress, saya rasa nggak ada WordPress gratis yang, saya nggak tahu ya, yang ngasih opsi untuk punya domain sendiri gitu. Kalau pakai WordPress.com kan itu memang gratis ya, tapi
Ya itu dia, kalau begitu kita pengen pakai domain sendiri, wah ini tetap aja harus masuk ke premium gitu. Jadi opsinya balik ke kebutuhan, balik ke kebutuhan tadi sih. Kalau misalnya kita cuma bikin website sederhana, cuma satu halaman aja, saya rasa from scratch itu ya udah pakai itu aja gitu kan. Tapi kalau memang konten kita banyak, ya udah mending kita segala pakai CMS aja gitu, biar lebih mudah. Oke, ya terima kasih Mas Rian dan Mas Yohan. Tadi sebenarnya ini pertanyaan nyambung dengan diskusi sekarang karena tadi kan Mas Yohan dan Mas Rian mention tentang single page application atau single page website yang bisa. Oke, kalau misalnya kita mau implementasikan si single page ini secara benar, apakah betul-betul diperlukan untuk increase traffic website? Mungkin Mas Rian dulu, silakan. Oke, kalau untuk increase, untuk SPA sendiri ya, single page application sebenarnya membantu increase itu sebenarnya bisa dibilang iya juga, karena konsep dari SPA sendiri ini sebenarnya kan kita tidak perlu mengeload konten secara full lagi pada saat perpindahan website gitu. Jadi itu ada sedikit dibantukan. Jadi beberapa konten yang sudah kita load pada saat pertama kali kita buka itu tidak perlu diambil lagi dari server. Nah, itu bisa juga membuat website kita lebih cepat. Jadi mungkin itu akan meningkatkan increase traffic dari website kita. Karena mungkin sekarang kan user maunya yang cepat-cepat aja. Cepat ya. Betul. Bisa cepat. Ya, kalau dari saya mungkin kita ngelihat kalau tren sekarang kan aplikasi zaman dulu kan sebagian besar website itu cuma sekedar company profile ya, jadi yang sifatnya satu arah gitu. Tapi sekarang trennya sebenarnya udah berubah. Website itu sifatnya sangat interaktif gitu. Bahkan misalnya kayak e-commerce kan kita untuk kita bukan cuma buka satu halaman produk, tapi kadang kita filter dulu, ini masuk kategori apa, kemudian kita sorting lagi, lihat harga yang paling murah, kemudian kita bikin comparison lagi. Itu kan semuanya penuh interaksi. Nah, kalau misalnya si websitenya ini tidak bersifat SPA, itu satu kali klik terus harus nge-load, itu nggak tahu. Ya mungkin satu kali nge-load kalau websitenya cukup cepat, itu mungkin sekitar 0,5 detik. Tapi kalau dia melakukan interaksi 10 kali cuman untuk ngefilter barang yang dia cari, ya 10 kali 0,5 juga ujung-ujungnya jadi 5 detik gitu untuk dapetin sesuatu gitu. Jadi saya rasa balik lagi memang ke jenis aplikasi webnya, tapi dengan kita lihat kondisi tren sekarang yang butuh interaksi lebih banyak, saya rasa single page application ini membantu kita untuk bisa berinteraksi lebih baik, sehingga ya user nggak kabur juga gitu kan, karena websitenya terlalu lambat berinteraksi. Oke, terima kasih banyak Mas Rian dan Mas Yohan. Sebenarnya cukup interesting banget ya ngebahas tentang customer sekarang lebih selektif dengan hal-hal yang mereka beli dari e-commerce ataupun juga misalnya lifestyle website misalnya kayak Zalora atau Pomelo kan juga ada beberapa pilihan harga dan juga kategori apa yang mau kita pilih. Nah, salah satu fitur yang lagi naik daun juga di web development sekarang adalah chatbot atau automated messages dari si customer service web company itu. Nah, gimana view kalian terhadap chatbot ini? Karena kan sebenarnya ini menjadi threat untuk sebuah job desk manusia gitu loh, karena nanti bisa bisa menghilangkan job desk sebagai support manager kita sebagai manusia gitu. So, what's your view on this? Mungkin bisa mulai dari Mas dulu ya. Ya, memang selama ini kan human resource itu selalu jadi isu skalabilitas dari suatu layanan gitu kan. Kalau kita berbicara customer service, kita kembangkan itu CS-nya aja mungkin let's say kita bilang ada 5. Ya udah mungkin di scale, pokoknya kita cuma bisa ngantri aja dari situ gitu kan. Dan ya perbankan contohnya mereka coba scale layanan customer service mereka dengan menyediakan channel lain, salah satunya ya email atau Twitter atau mungkin sekarang udah mulai populer menggunakan WhatsApp gitu. Nah,
tetap aja channel-channel ini kalau tetap harus dihandle oleh manusia, tetap aja kan skalabilitasnya tetap dibatasi sama seberapa banyak human resource yang dimiliki. Dan ini sebenarnya yang menarik. Kalau sekarang transisinya kan udah mulai ya, beberapa frontliner itu mulai di-replace dengan bot, tapi memang secara interaksi sifatnya masih sederhana. Jadi kalau cuman butuh layanan yang yang sederhana, misalnya contoh kayak di customer service internet provider saya, kan jawaban template internet provider kalau kita bilang internet saya bermasalah, bisa di set modemnya dulu, itu kan template sederhana ya. Betul. Nah, jadi hal-hal sederhana kayak gini itu sebenarnya masih bisa untuk saat ini udah mulai di-replace sama bot. Tapi kalau misalnya sifatnya saya bilang kayak, oh saya kehilangan duit nih, ada yang narik duit saya di ATM, entah kartu kredit saya ke skimming atau ada yang make dan segala macam. Nah ini kan kayak saya rasa kondisi sekarang bot belum bisa menyelesaikan. Karena butuh banyak step untuk verifikasi dan untuk collect informasi untuk memproses masalah ini gitu. Cuman ya saya rasa adanya bot itu membantu skalabilitas sih dari sisi pelayanan. Oke, terima kasih Mas Yohan. Kalau Mas Rian? Kalau dari saya paling mau nambahin dari Mas Yohan, untuk chatbot sendiri mungkin untuk mereplace sih kayaknya masih jauh ya dari mereplace ini. Mungkin untuk filtrasi di awal, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang common itu difilternya by chatbot, sehingga pada saat customer-nya ini berhadapan langsung dengan si customer support-nya, itu sudah tahu, customer support sudah tahu si customer ini apa keluhannya, dan itu langsung bisa dijawab. Karena beberapa masalah pun kadang-kadang ada aja masalah yang custom yang mungkin tidak bisa diselesaikan sama si chatbot atau belum masuk ke pemahaman mereka ya, ke intens mereka. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Yohan dan juga Mas Rian. Nah, sekarang kita bakalan menjawab pertanyaan dari beberapa attendees, karena sayang sekali waktunya sudah habis. Jadi sebentar ya, saya share screen dulu pertanyaannya, karena ternyata lumayan banyak dan menarik. Semoga susah. Ya. Oke, dia ada dari Rian B. Bagaimana menghandle website supaya lebih SEO friendly ketika mendevelop menggunakan JavaScript framework like Vue.js and React.js? Oke. Mungkin mau dijawab dulu dari Mas Yohan ya, boleh, silakan. Ya, ini sempat jadi isu memang pada saat semua develop berpindah ke framework JavaScript kayak Vue.js dan React.js. Ini orang takut, wah website saya nggak bisa kebaca dong sama Google Bot misalnya, walaupun di luar sana ada banyak search engine ya. Cuman udah per tahun lalu sebenarnya kalau Google Search itu udah bisa membaca konten, walaupun itu dibuat menggunakan JavaScript framework kayak React atau Vue. Cuman ada satu yang perlu diperhatikan, ada time out dalam proses merender atau membaca tersebut. Sehingga yang perlu diperhatikan dari web developer, pastikan walaupun menggunakan framework tersebut, pastikan renderingnya itu secepat mungkin, karena takutnya keburu kena time out. Karena kan kalau misalnya kita pakai render server render, ya udah jelas dia pasti render view-nya itu bisa lebih cepat karena kan cuma HTML CSS. Tapi yang menggunakan React seperti ini, memang isunya tuh lebih ke rendering performance. Jadi kadang itu bisa kena timeout dan jatuh-jatuhnya malah nggak kebaca. Sama ada lagi isu satu lagi terkait SEO tuh kadang yang developer JavaScript ini suka lupa, ini masalah penggunaan semantik HTML. Nah ini kayak mereka bikin button, kadang misalnya itu mereka tidak menggunakan standar tag button, tapi lebih menggunakan div terus di styling macam-macam dengan interaksi JavaScript macam-macam gitu kan. Ya itu sama si server atau Google Bot sendiri itu jadi kurang kebaca itu sebagai button.
Nah ini semantik dan performance itu menurut saya yang harus diperhatikan sih kalau teman-teman nge-develop pakai JavaScript framework seperti ini. Oke, terima kasih Mas Yohan. Kalau Mas Rian? Ya, hampir sama kayak Mas Yohan. Palingan kalau memang mau pakai framework JavaScript kayak Vue.js atau React.js, mungkin bisa juga ke server-side renderingnya. Dari Vue itu juga ada Nux, dari React itu juga ada Next. Sebenarnya lumayan banyak pilihan dari mereka. Nah, dari server-side rendering itu yang bisa render di awal seperti meta-meta yang dibutuhkan sama si websitenya untuk si Google yang nge-crawl itu tadi. Oke. Semoga Mas Rian Dwi terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, sekarang kita proceed ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana masa depan Progressive Web App atau PWA? Apakah dapat mendampingi native app? Nah, tadi di awal diskusi kita sempat dibahas tentang ini. Cuman mungkin bisa dijelaskan lebih in-depth untuk Mas Ari Fonto. Mungkin ini Mas Yohan ini yang saya pengen tahu dulu dari Sonnet ini kan dari Sonnet sebagai yang memiliki produk gitu, kira-kira melihat web sendiri ke depan itu seperti apa ya? Kalau kita ngelihat web sendiri dari Sonnet, kita sebenarnya di Sonnet juga kita udah implementasiin untuk PWA-nya sendiri, Mas. Tapi PWA-nya sebatas untuk kayak service worker-nya aja, untuk nge-read sketch-nya sama notif-nya yang dari browser-nya aja. Untuk menandingi apps, mungkin di sekarang PWA untuk menandingi apps sih menurut saya masih ada plus minusnya lah ya. Masih ada, kita bisa memilih ini dan memilih PWA atau memilih native. Kayak misalnya, saya kurang tahu juga kalau sekarang apakah kayak yang device-nya handphone itu kayak misalnya kayak Bluetooth, apakah di PWA udah bisa untuk sekarang untuk dapat permission, misalnya kayak website apps itu pengen menggunakan Bluetooth-nya atau ada advance kameranya di situ. Setahu saya dulu si PWA belum support untuk itu. Jadi kita mesti pakai native apps. Jadi kalau untuk menandingi closely mungkin iya. Karena PWA sendiri tujuannya juga bukan untuk menandingi apps sih sebenarnya. Ya, betul. Iya. Jadi memang beda kebutuhan aja sebenarnya. Ya memang kalau kita lihat sebenarnya antara web dan native ini bukan masalah harus pilih mana gitu. Iya. Tetap dua-duanya itu memang harus digunakan karena segmennya itu memang berbeda gitu. Kalau secara strategi, kalau misalnya teman yang nanya ini adalah pengguna startup, itu sebenarnya konsiderasinya adalah gunakan web untuk dapatin pengguna lebih banyak. Tapi untuk bisa berengage dengan lebih interaksi yang lebih baik, itu silakan gunakan apps kalau misalnya punya resource atau punya developer. Karena memang kenyataannya seperti tadi Mas Rian bilang, masalah kapabilitas ini walaupun web itu selalu berusaha untuk closing gap dengan native, tapi tidak dipungkiri dalam proses mendefinisikan sebuah fitur di web, ini tuh butuh agreement dari semua browser. Jadi seandainya contoh misalnya ya, kayak ini kan di Android 11 ini akan muncul ada fitur baru yang namanya di push notification, itu semua yang sifatnya messaging, jadi baik itu WhatsApp, Telegram, atau chatting app-nya, itu akan disatukan. Jadi nggak terlalu banyak gitu kan, kalau misalnya kita banyak pakai chatting app. Apakah nanti begitu Android 11 ini keluar, browser langsung support? Enggak. Karena ya browser tuh pasti akan selalu belakangan. Karena dia yang pertama kan dia menggunakan fitur yang ada di OS, kemudian dia harus ngobrol dulu sama browser lain untuk bikin spek yang tepat, baru kemudian dibikin di browsernya. Jadi memang ada fase gitu ya. Bahkan yang terakhir baru rilis juga itu sekarang kita kalau tap icon di PWA itu udah bisa muncul shortcut-nya. Jadi ada kayak pop-up menu gitu untuk kita mau ngelakuin apa. Ini tuh sebenarnya rilisnya mungkin kalau nggak salah itu di Android 9 kalau nggak salah, tapi baru muncul sekarang gitu, kayak butuh setahun gitu buat muncul. Jadi memang ada fase. Jadi kita nggak usah melihat bahwa ini tuh antara mau milih salah satu, tapi memang benar digunakan aja dua-duanya gitu sesuai segmennya. Oke,
Terima kasih Mas Rian dan juga Mas Yohan. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Baihaki Albiruni yang menanyakan tentang opini Mas Yohan dan juga Mas Rian tentang PWA, Progressive Web App. Dan juga sudah dijelasin dikit-dikit ya. Cuman karena pertanyaan banyak banget, kita bisa proceed ke pertanyaan berikutnya. Is it okay? Ya. Oke. Ya, jadi pertanyaan berikutnya dari John Bovi. Apakah kita bisa menggunakan beberapa JavaScript frameworks untuk web kita, seperti React dipakai berbarengan dengan Angular? Jika iya, bagaimana caranya? Jadi mulai dari Mas Rian dulu kali ya. Oke, jawabannya bisa. Kita juga di Sionet kita implementasiin 2 framework sebenarnya. 2 framework itu kita pakai Angular dan Vue.js-nya, atau untuk Nux-nya kita pakai lebih SSR-nya Nux-nya. Dan caranya kalau di Sionet itu kita melalui Nginx-nya. Jadi kalau ada yang aksesnya ke mana, itu diarahinnya ke framework apa. Itu untuk kalau di Sionetnya, dan banyak cara lainnya juga lumayan banyak sebenarnya. Dan itu bisa kalian mungkin di search aja micro front end. Itu dan untuk kompatibilitasnya masih bisa nyambung ke mereka. Paling untuk ada setup kayak misalnya masalah case, karena itu kan dipakai barengan, paling ada beberapa setup sedikit lah. Oke. Kalau Mas Yohan? Ya, mungkin namanya JavaScript framework itu kan ujung-ujungnya kan outputnya tetap HTML, CSS gitu ya. Jadi kalau kita bilang kita mau menggabungkan JavaScript framework ini, jelas bisa, tapi memang harus agak hati-hati. Kadang kan bentrok masalah global variabel misalnya. Tapi saran saya sebisa mungkin jangan digabungin dalam satu halaman. Kenapa? Balik lagi, kalau kita menggabungkan kan berarti kita harus import nih library-nya React, kemudian kita harus import juga nih library-nya Angular. Ujung-ujungnya kan ukuran webnya makin gede gitu kan. Jadi ini saran saya, mending pilih salah satu, walaupun memungkinkan bukan berarti itu ideal gitu. Ya. Oke. Ya, sekarang pertanyaan terakhir di attendee kita hari ini, yaitu Alisa, jika bisa memilih web responsive atau native app, melihat dari plus dan minus dari keduanya, biaya, development effort, dan juga etc. Mungkin Mas Yohan bisa menjelaskan dulu. Ya, kalau di kita tuh, saya bantuin beberapa partner Google di Indonesia, dan mereka selalu bilang setiap saya nanya, traffic kalian tuh paling banyak di mana? Belum, hampir semua partner yang kita bantuin, itu mereka selalu bilang, traffic kita sangat besar di web. Jadi bahkan mereka bilang, kalau mau dibilang rata-rata, itu perbandingannya kurang lebih 70% itu di web, cuma 30% yang ada di native gitu. Tapi memang kalau kita berbicara transaksi yang terjadi, memang transaksi itu selalu lebih tinggi di native. Nah, kalau kita mau lihat perbandingannya, di native itu dari 30% traffic tadi, itu di native transaksinya yang terjadi itu mungkin ada di kurang lebih rata-rata sekitar 5%. Sedangkan kalau di web rata-rata dari 70% itu yang transaksi itu cuma 1%. Nah, jadi tinggal kita lihat sekarang, kalau kita pengen dapetin pengguna lebih banyak, ya silakan gunakan web. Tapi kalau kita mau doubling down transaksi, dan lagi-lagi itu yang lebih penting kan, ya silakan menggunakan native. Tapi bukan berarti sebenarnya bahwa web itu tidak bisa punya transaksi yang lebih tinggi. Cuman kita memang harus membuat website kita punya UX yang sama, atau kenyamanan yang sama dengan native. Karena ini sempat, kalau kalian coba cari, coba googling Tokopedia Lite. Nah itu mereka sempat nulis bagaimana mereka mengubah Tokopedia mobile site mereka jadi progressive web app, yang mereka panggil Tokopedia Lite, ternyata conversion rate-nya jadi sama dengan native. Walaupun traffic-nya web masih lebih tinggi ya. Jadi ya balik lagi, tinggal lihat itu aja. Karena ujung-ujungnya balik ke user experience ya kalau kita pengen convert untuk transaksi. Oke, terima kasih Mas Yohan. Kalau Mas Rian, mungkin menambahkan. Kalau dari yang nambahin dari yang Mas Yohan bilang benar,
awal kita menentukan decide sesuatu itu ya balik ke customer kita, ya, user yang guna itu mostly-nya pakainya di mana. Kalau untuk dua itu mungkin tidak bisa, bukan pilihan juga ya, maksudnya ya tergantung usernya seperti apa, behavior user gimana, nah itu yang menjadi bahan pertimbangan menurut saya. Jadi balik lagi tergantung user, sama kayak kita dalam memilih teknologi framework juga balik lagi ke usernya. Kayak yang Mas Yohan tadi bilang, mungkin kayak nambahin di pertanyaan sebelumnya, misalnya kita pakai PWA, lihat juga user kita itu browsernya banyaknya apa. Kalau banyak apa ya? Iya, kan mungkin juga ada yang misalnya kita target market kita di daerah, mungkin di daerah handphonenya mungkin belum yang kayak iPhone tinggi-tinggi, nah itu juga harus kita consider untuk memilih teknologi apa gitu. Jadi semuanya balik ke usernya seperti apa, dan itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Yohan dan juga Mas Rian sudah menjawab pertanyaan di attendees hari ini. Banyak banget, mohon maaf ya tidak bisa dijawab semua. Dan sayang sekali waktunya juga sudah sangat menipis, walaupun banyak banget diskusi yang bisa kita tanyakan hari ini bersama dua inspiring speakers dan juga expert di bidang web development. Oke. Sekarang kalau misalkan Mas Yohan dan juga Mas Rian harus memilih satu web development trend yang lagi naik sekarang, yang harus kita pay attention to, itu apa? Dan pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan penutup dari diskusi kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Rian dulu. Kalau saya mungkin dari segi AI ya, Artificial Intelligence dan bot. Karena balik lagi itu kan kita butuh tahu konsumer itu maunya seperti apa. Dan dengan AI itu kita bisa predik itu, dan akhirnya kita bisa membuat website kita sesuai dengan kebutuhan yang user kita inginkan sebenarnya. Gitu. Wow, dan AI malahan lagi naik banget sekarang ya. Iya. Oke. Ya, kalau Mas Han? Kalau saya, saran saya mungkin teman-teman coba explore WebAssembly. Karena kenapa ada banyak library native yang sangat menarik sebenarnya kalau kita gunakan itu di web. Dan sebagai contoh misalnya, karena kita lagi video call kayak gini, dulu tuh web nggak bisa manipulasi background dan segala macam. Dengan kenapa? Karena library untuk image manipulation itu paling populer menggunakan OpenCV, ini menggunakan bahasa C. Nah, nggak bisa digunakan di web gitu. Tapi dengan adanya WebAssembly, library OpenCV yang banyak digunakan untuk image manipulation, ini bisa kita pakai di web. Jadinya seandainya kita mau bikin kayak video call kemudian background-nya aneh-aneh gitu, itu udah memungkinkan sebenarnya. Kalau teman-teman tertarik, coba cari cloak transparannya Harry Potter, itu ada demonya itu yang menggunakan dia cuma pakai green kain hijau gitu, dia bisa langsung kayak menghilang jadi transparan. Wow. Jadi saran saya coba explore sih, karena ada banyak library native yang menarik kalau kita gunakan di web gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Rian juga Mas Yohan atas diskusi hari ini. Menarik banget, banyak banget yang bisa dipelajari untuk teman-teman developer di startup maupun juga corporate yang hari ini hadir bersama kami di Web Developer Talk Exabytes. Sayang sekali waktunya harus selesai, dan masih banyak banget event seru-seru lainnya dari Exabytes, yaitu abis diskusi kita bertiga hari ini bakal ada keynote presentation dari Mas Eko Kurniawan Kanedi selaku Technical Architect dari Blibli.com. He will discuss about is web development a dying career, dan menceritakan inspirational journey beliau untuk menghandling isu ini. Oke, terima kasih Mas Rian, Mas Yohan, dan juga teman-teman yang sudah hadir hari ini. Exabytes, go back to you. Bye. Thank you, Exabyte. Thank you. Thank you, tim Exabytes. Aku leave meetingnya ya. Thank you, Bang. Iya.